lanjutkan sharingnya di sore hari ini. Iya, oke. Nah, ini luar biasa ya, karena kita tanpa sadar bahwa setiap hari kadang-kadang hidup kita itu terikat dengan perkataan kita sendiri. Tapi tahukah saudara, setiap perkataan yang keluar dari seseorang itu adalah sebuah integritas hidupnya dia, gitu loh. Kalau saudara bisa berkata-kata dengan sangat baik dan sangat jujur, itulah hidup saudara. Makanya waktu Tuhan Yesus bicara seperti ini saat khotbah di bukit, dia ingin menerangkan bagi semua orang, bukan cuma kepada orang-orang yang ikut untuk diberkati dengan khotbahnya, tapi yang terutama adalah bagi bangsa pilihannya, bagi orang-orang yang dikatakan ahli dalam Taurat, bagaimana mereka harus memiliki integritas dalam perkataan mereka yang namanya jujur, saudara. Nah, oleh karena itu setiap perkataan-perkataan kita ini harus diberikan satu kemenangan dalam hidup kita, bahwa apa yang kita katakan itu adalah akibat yang hebat dalam roh kita. Sebuah sikap kejujuran itu menentukan langkah kita kepada apa yang akan menjadi bagian ke depannya. Dan Tuhan ingin bilang bahwa gini, kamu jangan cari-cari di celah-celah untuk mencela aku. Mereka bilang, ada hukum Musa berkata, ya, jangan boleh bercerai, boleh menikah. Nah, ini saat Tuhan berkhotbah, mereka mencoba menapis khotbah itu, saudara, untuk mencari celah. Ini bahaya. Dan mari kita lihat siapakah mereka ini, ya. Siapakah mereka yang suka mencari celah terhadap setiap perkataan Yesus saat dia berkhotbah? Yang pertama, Alkitab mencatat mereka ini adalah mereka orang-orang yang tahu firman. Mereka tahu isi Alkitab. Nah, hati-hati saudara, kalau saudara juga dan saya, kita tahu firman, tapi kita susah mempraktekannya. Ini mengerikan, saudara. Sehingga Tuhan bilang begini, halo, kalau ada niat hatimu untuk memutarbalikkan apa yang benar, yang ya engkau bilang tidak, ingat, ya, karena saat engkau nggak bisa pisahkan mana yang iya di atas iya dan tidak atas tidak, maka engkau sedang membuka celah buat iblis mengambil kesempatan menguasai hidupmu. Nah, kita lihat kembali karakter orang ini, siapa mereka? Tadi yang pertama, mereka tahu kebenaran. Tapi yang kedua, mereka tidak yang namanya memahami firman secara hati mereka. Ada ayat firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya, tapi hatinya jauh. Mereka ini tahu firman, tapi tidak bisa, susah mempraktekkan di hati mereka. Hati-hati kalau kita tahu firman tapi kita susah mempraktekannya. Kita akan jadi orang yang gampang berkata ya sebentar, lalu kemudian sebentar lagi berkata tidak sebentar. Dan hati-hati, ini ciri-ciri orang yang sebenarnya tanpa dia sadar membuat atau membuka celah buat iblis mengambil alih. Nah, yang ketiga kita lihat ciri-ciri orang ini seperti apa mereka. Tadi yang pertama tahu kebenaran. Yang kedua, hatinya nggak bisa melakukan firman Allah. Nah, yang ketiga, ini yang paling sering mungkin kita hadapi atau kita sendiri alami. Merasa tersaingi. Ini ahli-ahli Taurat ini, mereka merasa tersaingi. Kenapa? Setiap kali Yesus berkhotbah, bayangkan ribuan orang ikuti dia. Selama ini mereka berkhotbah bahkan di bait suci nggak ada yang datang, mungkin nggak ada yang dengar. Tuhan khotbahnya bukan di bait suci, dia pergi keluar ke bukit-bukit, saudara, mencari jiwa-jiwa. Dan saat dia pergi keluar, dia berjalan pergi, orang-orang ikuti dia semua. Hati-hati kalau dalam sebuah pelayanan kita merasa tersaingi. Saya mau katakan sekali lagi, 3 ciri mengapa orang-orang ini berdolak-dalik, sebentar berkata iya, sebentar berkata tidak. Ya, saudara perhatikan baik-baik ciri mereka. Yang pertama, mereka tahu kebenaran, dan yang kedua, mereka susah melakukannya, dan yang ketiga, mereka merasa tersaingi. Nah, ini kata-kata merasa tersaingi ini yang bahaya, karena sebenarnya Tuhan itu tidak menyaingi siapapun, memang dia adalah Tuhan. Tapi orang-orang yang merasa tanda kutip pintar tadi, ya, merasa pintar, ini saudara ya, Alkitab bilang begini, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan.
Jadi orang yang takut Tuhan itu pada dia pasti ada pengetahuan, ada hikmat, ada kepintaran. Tapi kalau orang nggak takut Tuhan, apa yang dia punya? Tidak ada, saudara. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana reputasi yang baik sebagai anak-anak Tuhan perlu dijaga. 3, sikap orang yang suka berkata ya sebentar, kemudian berubah lagi tidak. Nah, ini ya tadi ya, jangan sampai kita ada dalam ciri-ciri orang seperti itu. Nah, bagaimana kita harus melakukan sesuatu? Nah, ini manusia selalu ingin mencapai reputasi yang baik, ya, dan selalu ingin dinilai sebagai pribadi yang jujur, mandiri, punya kelebihan lebih dari orang lain. Ya, ini sifat manusiawi, karakter daging. Karakter daging, ya. Sehingga ketika melakukan sesuatu yang salah, nah ya saudara ya, ia cenderung menyembunyikan kesalahan itu untuk melindungi reputasinya. Orang-orang ahli Taurat itu seperti itu. Sudah salah, karena setiap kali yang mereka ngomong sama Tuhan, Tuhan berkata, ada berfirman, ada firman Allah begini, 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 dan mereka nggak punya celah lagi. Sehingga mereka tidak mau reputasinya ini dinilai oleh semua orang bahwa, kalian katanya pintar firman, ahli loh, ahli dengan Taurat, tapi kok kamu malah tidak bisa menjawab. Nah, mereka nggak mau disalahkan dengan hal itu, sehingga mereka berusaha menjaga, melindungi reputasinya dengan cara mekanisme pembelaan diri. Nah ya, ini adalah salah satu cara yang salah untuk menutup keadaan kita yang sebenarnya, ya. Terkadang mekanisme pembelaan diri itu terjadi dengan cara-cara seperti di bawah ini. Ayo kita checklist yuk. Dan kalau ada, bilang sama Tuhan, ampun nih, karena rupanya kita udah buka celah dengan yang namanya selain daripada itu. Ya, kita lihat yang pertama, ya. Menahan berlakunya hukum. Hukum Allah itu ya di atas segala hukum. Hukum Allah itu ya dan amin. Ya, katakan ya, tidak katakan ya. Hukum Allah itu di atas ya, di atas amin, tanda kutip. Kita mengimani, kita mengaminkan, ya. Tetapi orang-orang seperti ini menahan berlakunya hukum itu, gitu. Berusaha sedemikian rupa. Yang kedua, mengatakan bohong putih. Kok bisa ada bohong putih ya? Ya, ini kadang-kadang kita melakukan itu ya kan? Untuk menjaga apa? Reputasi kita. Haleluya. Ya, demi kebaikan sih sebenarnya, makanya saya bilang seperti itu. Nah, kadang-kadang begitu bukan? Tapi saya ingin bilang sekali lagi untuk masalah hal yang dikatakan bohong putih. Jika memang kita tahu kebenaran itu dalam diri kita, dan kita memberi kesempatan kebenaran itu menguasai kita, saya percaya tidak ada yang namanya bohong putih. Karena semua bohong itu, mau putih, mau hitam, tetap aja bohong. Itu dosa. Haleluya. Jadi tidak ada yang namanya bohong itu dosa. Apakah dengan bohong putih berarti ini benar? Kan tidak. Kita nggak bisa membenarkan sesuatu yang namanya bohong. Itu adalah kebenaran. Nggak bisa. Bohong tetap bohong. Bohong adalah dosa. Nggak ada istilah bohong-bohong putih. Di dalam kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Haleluya. Dan yang berikut, yang ketiga, ya, kita sering tidak mengatakan seluruh fakta. Kita hanya poin-poinnya yang dimana kita nggak boleh dicela di situ. Nah, contoh, coba kalau lihat kronologis. Makanya banyak sekali hoax hari ini ya, hoax. Hoax itu suka mengambil jalan tengah. Pas di tengah-tengah itu hoax. Tapi coba buka kronologisnya dari awal. Mengapa begini, baru kita tahu kebenarannya. Kadang-kadang kita tertipu. Makanya Tuhan berkata tadi sangat jelas di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau selain daripada itu mengambil jalan pintas tadi, nah itu maka pekerjaan si jahat. Kita suka mengatakan sesuatu yang benar-benar bukan fakta. Kita terlibat di dalam hoax buatan sendiri. Nah, yang berikut saudara, kita lihat ya, tidak mengatakan sesuatu yang benar-benar salah. Iya, kamu tahu nggak mengapa aku begitu? Memang betul saya salah, tapi kamu tahu nggak mengapa aku begitu? Nah, kadang-kadang begitu kan saudara. Udah salah, tapi kita masih membela kesalahan itu. Kamu tahu nggak? Iya, betul saya salah. Dengan aku bagus. Tapi yang kedua, tetap aja nggak ngaku. Karena kita masih membela diri. Tapi kamu tahu nggak mengapa aku buat begitu? Supaya begini, tetap membela diri. Nah, ini yang saya bilang, ya, tidak mengatakan sesuatu yang sebenar-benarnya salah.
Yang berikut apa, saudara? Berbohong untuk melindungi bahkan orang lain. Karena kita kompromi dengan orang itu. Karena kita tahu dia mungkin pernah tolong kita. Ini kadang-kadang yang namanya sentimental ya, hati manusiawi ya. Aduh, kasihan juga dia pernah tolong saya, ya udahlah saya beginilah. Come on. Ingat, Alkitab berkata ya di atas ya, tidak atas tidak. Selain daripada itu adalah si jahat. Tidak ada kompromi, no compromise. Haleluya. Yang berikut, saudara, membuat sesuatu berbeda dari keadaan yang sebenarnya. Hati-hati. Hati-hati dengan hatimu, saudara ya. Jangan buka celah. Yang berikut, saudara, membuat sebanyak mungkin alasan. Aduh, bahaya orang-orang yang suka begini. Bahkan kalau saya lihat kadang-kadang ada orang yang begini, semangat banget membela dirinya dengan menulis WhatsApp panjang sekali. Saya pikir, kok nggak capek juga. Membaca aja udah capek, apalagi ketik. Cuma apa membela diri? Coba lihat, yang diuntungkan situ siapa? Iblis, saudara. Saudara capek, berlelah-lelah, saudara stres. Padahal orang nggak ada menilai saudara seperti itu. Itu hanya perasaan saudara karena membuka diri kepada si jahat. Nah, oleh karena itu, karakter yang baik ya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita perlu contohi bagaimana mereka konsisten dengan hidup mereka dalam sebuah kebenaran. Mereka berkata tidak mau menyembah kepada patung berhala buatan tuanku. Mereka melakukan itu bukan karena mereka jagoan, no, tapi karena mereka sudah terlibat dan dikuasai oleh kebenaran itu, sehingga mereka tidak bisa menjual kebenaran itu pada sebuah sesuatu yang tidak benar. Hati-hati ya, ingat ya, jangan menjual kebenaran kepada sesuatu yang tidak benar. Sadrak, Mesak, dan Abednego punya integritas roh yang luar biasa, dan saudara dan saya perlu belajar hari-hari ini ya. Hari-hari ini jangan terpancing dengan hoax. Jangan terpancing untuk buat satu keadaan itu menjadi keruh. Air jernih perlu kita nikmati bersama-sama ya. Kejujuran akan membawa reputasi seseorang menjadi contoh yang baik, dan apapun yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia, tapi selalu berhasil karena adanya nilai-nilai karakter yang dijunjung, yaitu kejujuran dalam berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Oleh karena itu, nah ini ada poin yang saya ingin sampaikan ya. Kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Kalau engkau ingin berbohong, berkatalah sejujur-jujurnya. Itu prinsipnya. Kalau ingin berbohong, berkatalah sejujurnya. Dalam buku saya, Sukses Karakter Building, saya sedang membahas tentang hal ini juga. Bagaimana perkataan kita bisa bertanggung jawab ya. Kalau ragu, katakanlah yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau saudara ragu, saudara akan lakukan apa yang benar, itu malah membuat saudara membuka celah buat iblis. Makanya ada istilah selain daripada itulah yang membuat kita akhirnya terjebak di dalam persoalan ini. Nah, mari saudara, kita belajar melihat apa yang Tuhan inginkan dengan konsistensi setiap perkataan kita, karena dengan demikian kita akan melihat ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa Allah yang bekerja dengan dahsyat kalau kita bisa memperkatakan sebuah kebenaran di atas kebenaran. Ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Bahkan tidak perlu membela kebenaran itu, karena kebenaran itu yang akan membela diri kita sendiri. Itu nilai, itu adalah sebuah hal yang paling besar punya Tuhan yang Dia akan lakukan buat kita yang melakukan kebenaran itu sendiri. 6 alasan yang baik untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang pertama, mengatakan sebenarnya itu memungkinkan semua orang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, itu dia. Yang kedua, mengatakan sebenarnya itu memungkinkan orang tidak disalahkan atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Jadi jangan sepotong-sepotong. Ingat, hoax itu selalu sepotong-sepotong. Ya, harus dari A sampai Z. Kalau itu sebuah kebenaran harus jelas. Yang ketiga, orang yang mengatakan sebenarnya biasanya mengalami sedikit masalah daripada orang yang kedapatan bohong. Benar nggak? Hari ini mungkin dia lakukan kebenaran, betul. Hari ini orang mungkin dia disalahkan atau mungkin dia dimarahi, tapi selesai. Tapi orang yang berbohong terus ya, bohong satu akan menjadi bohong kedua, bohong ketiga, akhirnya karakternya suka berbohong. Dan di mana integritasnya? Tidak ada, reputasinya
semua hancur, ya. Yang berikut yang kelima adalah lebih mudah mengatakan yang sebenarnya. Kita tidak perlu mengingat-ingat sejumlah kebohongan untuk menjadikan cerita itu seperti meyakinkan. Nah, ya. Dan yang keenam, mengatakan yang sebenarnya itu membantu kita untuk merasa tenang dan damai sejahtera. Luar biasa. Ingat, yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengalami pembelaan Tuhan. Penuh damai dan sukacita. Bukan cuma itu, mereka berhasil karena dikasih apa? Jabatan-jabatan yang tinggi, dipercayai banyak hal. Oleh karena apa? Integritas roh mereka sudah terlihat. Haleluya. Saya kembalikan ke Mas Anton, silakan. Baik, sebelum kita berinteraksi dengan pendengar Bu Kana, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini. Kita kembali bersejenak, jujur semuanya. Program Happiness Moment sampai nanti pukul 6 sore masih terbuka di line interaktifnya di 085311 665 300 di 085311 665 300. Haleluya.